Senang sekali kita saat ini kita berada di rumah Tuhan. Kita telah meninggikan dan memuji nama Tuhan dalam penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan, berbawa harum di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, di pagi hari ini, di mana kita masih berada di new normal ya, Bapak Ibu dari pemerintah, bagaimana memberikan langkah new normal. Diharapkan ada suatu harapan pada semua bangsa seluruh rakyat Indonesia, di mana new normal ini dilakukan agar kita tidak stuck, agar kita tidak terhenti, tapi kita terus melangkah ke depan menuju masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, pada pagi hari di rumah Tuhan saya akan mengambil judul yaitu tentang tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Sekali lagi, tema pada pagi hari ini yaitu tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita akan baca di dalam Yeremia pasal yang ke-10. Yeremia pasal yang ke-10 ayat pertama sampai yang ke-22. Ya, cukup panjang pagi hari pembacaan firman Tuhan. Mari kita merenungkan apa yang kita baca pada pagi hari. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Tumpahkanlah kepanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal kau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyebutkan namamu, sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediaman menjadi puing. Ya, sangat panjang pembacaan firman Tuhan pada pagi hari, tapi biarlah kita merenungkan di dalam Yeremia pasal yang ke-10 ini. Kita melihat bagaimana nubuatan Nabi Yeremia, bagi Nabi Israel, Nabi yang termasuk kategori Nabi besar. Dia telah menubuatkan bagaimana Israel harus mempersiapkan dalam masa nanti menghadapi masa pembuangan di Babel. Bapak Ibu, ini adalah keputusan Tuhan yang telah memberikan wahyu kepada Yeremia, bagaimana bangsa Israel telah mendukakan hati Tuhan, telah berbuat kekejian kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sempatkan bangsa Israel dibuang ke Babel. Bapak Ibu, pada pagi hari ini tentunya kita melihat bagaimana di perkop ini Allah yang hidup dan berhala. Jadi ada dua pihak antara Allah yang hidup dan berhala, saling bertentangan ya, tidak sama. Dan tentunya Allah telah menyuruh bangsa Israel untuk tidak menyembah pada berhala atau patung-patung. Dan ini adalah perintah Tuhan, bagaimana di dalam perjanjian lama, Keluaran 20 dan juga Ulangan pasal yang ke-5, bagaimana Allah itu cemburu dan Allah melarang untuk kita tidak menyembah, khususnya pada waktu itu bangsa Israel tidak menyembah pada ilah-ilah lain. Dan kita melihat di sini bagaimana doa harapan dari Yeremia, bahwa Yeremia meminta belas kasihan kepada Tuhan, karena Yeremia tahu bahwa apabila bangsa Israel dibuang ke Babel, itu adalah hal yang sangat mengerikan, sangat membuat kesusahan pada seluruh bangsa Israel yang hidup pada waktu itu. Tapi Allah yang menentukan. Yeremia hanya berdoa, berharap, tapi Allah saja yang mengambil decision terakhir, putusan terakhir. Dan kadang pada masa Yeremia kita merasakan pada saat ini, Bapak Ibu, bagaimana kita tahu bagaimana dunia ini digoncangkan, dan guncangan yang terjadi di zaman saat ini tentunya seizin Tuhan. Dan kita tahu bahwa sebelum-sebelumnya bagaimana kejahatan yang manusia lakukan dalam masa-masa akhir zaman ini sangat merupakan kekejian
di hadapan Tuhan. Kita tahu kalau zaman dulu berhala itu bisa berbentuk patung atau dari emas dan melambangkan hewan atau manusia, atau juga bisa menyembah kepada pohon-pohon atau juga benda-benda lainnya, bahkan manusia juga bisa disembah. Itulah berhala-berhala masa lalu, zaman kuno. Tapi saat ini tentunya di zaman dewasa saat ini muncul berhala-berhala modern. Dan tentunya iblis di akhir zaman ini tidak memakai cara-cara jadul ya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu iblis berusaha dengan membuat patung untuk manusia tertarik pada patung tersebut untuk disembah. Dan tentunya di akhir zaman ini iblis memakai cara yang up to date, cara yang terkini. Dia bisa membuat berhala-berhala secara modern. Apa saja yang termasuk dalam berhala-berhala modern pada pagi hari ini kita akan mendengar bagaimana. Sebelum kita mendengarnya, yaitu kita harus tahu bahwa berhala-berhala itu diciptakan untuk menghalangi manusia untuk semakin dekat atau semakin intim kepada Tuhan. Jadi ada pembiasan. Jadi berhala dibuat untuk kita tidak tertuju pada Tuhan, kita tidak terkoneksi kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu kita harus paham apa saja yang termasuk berhala-berhala modern. Tentunya iblis memakai cara yang pertama yaitu dengan uang. Bapak Ibu tentunya tahu bagaimana uang adalah dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang 10, bagaimana cinta akan uang adalah kejahatan. Uang tidak salah Bapak Ibu. Uang adalah netral. Tetapi apabila kita cinta terhadap uang, maka itulah akar kejahatan. Seringkali manusia menjadikan uang itu alat ya, dan tentunya itu tidak apa-apa. Tetapi apabila uang itu dipakai untuk tujuan itu bisa akan membuat permasalahan ya Bapak Ibu. Bagaimana kita tahu bagaimana zaman ini korupsi merajalela, penyalahgunaan uang merajalela, dan ini adalah akar kejahatan. Apabila uang tidak dipakai dengan sebagai hal yang positif, maka tentunya uang tersebut bisa dipakai manusia yang tidak mengenal Tuhan. Dia akan berbeda tujuannya dengan alat pembayaran tersebut. Bagaimana dikatakan, bagaimana uang itu bisa dipakai dengan segala cara. Kalau di dalam pemerintahan apabila menginginkan kenaikan pangkat, perlu uang, harus dipersiapkan. Kalau menyokong seorang pejabat juga perlu uang. Ini adalah akar kejahatan ya Bapak Ibu. Tentunya zaman ini merajalela. Oleh sebab itu kita harus waspada. Iblis memakai uang sebagai berhala-berhala modern. Yang kedua yaitu dengan waktu ya Bapak Ibu. Dengan berhala modern, iblis berusaha untuk jadi berhala. Biasanya apabila seorang bekerja memprioritaskan waktunya, misalkan overtime dalam pekerjaannya hanya untuk mencari uang, tapi melupakan Tuhan, melupakan jam-jam ibadah, pertemuan ibadah. Dalam Alkitab, bagaimana di dalam Ibrani pasal yang 10 ayat 25 dikatakan kita jangan jauh-jauh dari pertemuan ibadah. Tapi sebagian orang terkadang tidak sadar bagaimana waktunya terforsir hanya untuk cari uang, untuk dia cari jabatan, waktunya tersia-siakan karena tidak fokus pada Tuhan, hanya untuk kedagingannya. Oleh sebab itu kita harus waspada. Bagaimana apabila tentunya di zaman ini iblis memakai waktunya, karena semakin terbatas. Iblis tahu yang zaman ini waktunya sangat dekat,
dengan berbagai cara iblis menjatuhkan anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan tidak sadar ketika adanya corona ini, waktunya harusnya ibadah online atau ibadah langsung ke gereja, tetapi waktunya hanya untuk disia-siakan. Misalnya dengan adanya HP, dengan adanya Android gadget, seorang lebih menarik untuk membuka WA, membaca WA daripada firman Tuhan, atau membaca berita yang terkini, hingga orang tersebut tanpa sadar iblis menyusupi, iblis berusaha melepaskan panah-panah dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tanpa disadari dari HP, Android, iblis bisa menjadikan berhala modern pada anak-anak Tuhan. Dan juga apabila anak-anak muda main game online tanpa sadar, waktunya digunakan lebih banyak dibandingkan waktunya untuk Tuhan. Tuhan hanya meminta waktunya diberikan kepadanya agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dengan adanya corona ini ada hal yang positif ya. Bagaimana Bapak Ibu sebelumnya anak-anak Tuhan tanpa sadar terlena, mereka jarang ke gereja atau jarang berdoa, jarang firman Tuhan. Tapi Tuhan izinkan saat ini terjadi corona untuk mendatangkan hal yang positif, hal yang sangat berarti, khususnya bagi seluruh anak-anak Tuhan, untuk memberikan waktunya kepada Tuhan. Bagian orang mungkin tanpa sadar apabila dalam ibadah online banyak gangguan, misalkan pulsanya habis, hingga apabila melihat ibadah online loadingnya lama, atau mungkin banyak gangguan yang tidak membuatkan fokus dalam beribadah. Dan juga misalkan gangguan dipanggil oleh suami atau istri atau anak ketika berdoa atau ketika beribadah, mereka itu akhirnya terganggu, tidak fokus ya. Dan tentunya ini sangat disayangkan. Kita harus waspada, khususnya ya zaman ini iblis memakai berbagai cara jatuhkan anak-anak Tuhan dengan cara modern, dan juga dengan berhala lain, yaitu dengan hobi atau kegemaran atau dengan kesenangan. Kalau sebelum corona mungkin banyak hobi-hobi yang di luar sana, misalkan anak-anak muda hobi-hobi nongkrong, masuk ke dalam komunitas-komunitas lain, misalkan komunitas mobil atau motor. Tentunya iblis bisa menyusup dengan hal-hal yang negatif dengan hobi atau kesenangan tersebut. Inilah berhala-berhala modern. Kita harus waspada ya. Zaman ini tentunya iblis berbagai cara menjatuhkan anak-anak Tuhan karena waktu ini sangat dekat. Hamba Tuhan mengatakan bahwa kita berada di zaman akhir, di mana masa kesukaran itu akan kita hadapi. Dan tentunya ini digenapi firman Tuhan. Kalau kita menghadapi hari zaman ini, tentunya kita harus siap sedia. Kalau Tuhan mengizinkan ada pengangkatan, juga kita harus mempersiapkan diri. Kalau kedatangan anak Tuhan memang kita tidak tahu kapan, tapi tanda-tandanya kita pasti akan tahu ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ada tsunami kita tidak tahu kapan ya waktunya, jamnya, detiknya, tetapi tanda-tandanya pasti akan tahu manusia. Misalkan ketika melihat di laut, airnya tadinya posisi normal berada di daratan, tetapi ketika air menjorok ke dalam, kemudian beberapa lama kemudian dia bisa pasang. Nah, ini tanda salah satu tanda dari tsunami. Tapi juga ada tanda lain, misalkan ada kisah bagaimana di Aceh, bagaimana ada seseorang selamat karena melihat burung-burung yang bergerombolan. Ada terjadi perpindahan yang sangat banyak burung-burung, dan melihat ke atas, dan akhirnya dia luput dari tsunami. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan yang benar-benar cinta Tuhan, dewasa rohani, pasti akan tahu tanda-tanda akhir zaman. Tuhan akan datang, Tuhan akan
datang ke bumi ini, maka dia akan mempersiapkan diri ketika melihat tanda-tanda zaman tersebut. Kita tahu bahwa generasi saat ini dimungkinkan untuk melihat hal-hal yang pernah diceritakan tentang akhir zaman dan juga dalam hal tentang kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan semakin waspada, semakin dekat kepada Tuhan. Kita tidak mau seperti zaman Yeremia ini, bagaimana murka Allah pada anak-anak Tuhan, pada anak-anak Allah yaitu bangsa Israel. Yeremia mengungkapkan bagaimana dia merasa iba, merasa kasihan apabila bangsa Israel dibawa ke tempat pembuangan. Kita melihat bagaimana di sini di ayat yang ke-17 berikutnya, yaitu Yehuda menjadi sunyi sepi. Bapak Ibu, ini keadaan Yehuda menjadi sunyi sepi. Yehuda itu adalah Israel bagian selatan, dan waktu itu terjadi perpecahan antara Israel Utara dan juga Israel Selatan. Dan Yeremia berada di Israel Selatan. Kita melihat bagaimana Yehuda menjadi sunyi sepi. Di ayat yang 17 dikatakan, angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Kita melihat bagaimana keadaan dunia ketika awal-awal corona sunyi sepi ya. Kita melihat bagaimana di Amerika, di Itali, di negara-negara yang dampaknya di Wuhan ya. Kita melihat bagaimana angkutlah barang-barangmu, terjadi evakuasi besar-besaran ya. Ketika di Wuhan, China, orang-orang dari berbagai negara mulai mewaspadai, dan pemerintahan dari negara-negara yang lain menganjurkan warganya untuk mengevakuasi warganya secepatnya dari Wuhan. Inilah sama seperti ketika zaman Yeremia ini. Pemerintah sendiri, pemerintah Indonesia juga mengevakuasi rakyatnya untuk berpindah. Kita melihat di dalam ayat 18 katakan, sebab inilah firman Tuhan, sesungguhnya sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku akan menyesatkan mereka, supaya mereka merasakan. Ketika awal-awal corona dan sampai saat ini, setiap bangsa mengalami kesesatan. Dan tentunya ini sebagai hal yang Tuhan izinkan terjadi pada seluruh bangsa. Sangat prihatin di negara-negara Kristen, misalkan Amerika, Italia, Brasil, korbannya sangat banyak sekali ya Bapak Ibu, berjatuhan tidak hanya puluhan ribu sampai ratusan, dan korban yang terinfeksi juga sangat banyak. Kita melihat bagaimana kesesakan, kesusahan dirasakan. Kita melihat di sini, celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Jadi Bapak Ibu, penyakit corona ini akan tersiksa apabila seseorang mengalaminya, dan sangat akan membuat kepedihan. Oleh sebab itu kita harus waspada. Tapi apabila orang percaya, kita harus tahu bahwa Tuhan akan mengatur langkah kita. Kita melihat di sini, kemahku sudah rusak dan semua talinya sudah putus ya. Apabila banyak rumah-rumah yang ditinggalkan, pastilah tentunya rusak ya Bapak Ibu. Tidak ada tukang ketika zaman seperti saat ini. Bagaimana untuk memperbaikinya? Dan kita melihat begini di ayat ini, anak-anakku telah pergi daripadaku, tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Dan juga kita melihat bagaimana di ayat yang ke-21, sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh, mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan, sebab itu mereka tidak berbahagia, dan seluruh binatang gembalaannya mereka cerai-berai. Dan kita melihat sini bagaimana gembala-gembala ya, tidak hanya gembala sebagai keagamaan, tapi juga ini melambangkan
sebagai seorang pemimpin ya, pemimpin bangsa, pemimpin dari institusi. Mereka kelihatan bodoh ya Bapak Ibu. Apa yang langkah yang harus dikerjakan ketika awal-awal corona, mereka semua kocar kacir ya, anak buahnya kocar kacir tanpa ada kepastian apa yang harus dilakukan. Sama seperti halnya zaman Yeremia, ada korelasinya sama seperti zaman saat ini ya Bapak Ibu. Dan kemudian kita melihat bagaimana di sini apabila tidak meminta atau menanyakan petunjuk dari Tuhan, maka akan tidak berbahagia. Oleh sebab itu kita melihat bagaimana para pemimpin bangsa, khususnya mereka yang mayoritas penduduknya beragama Kristen maupun Katolik, mereka selalu tertuju pada Tuhan, yang sebelumnya mereka tidak fokus pada Tuhan, hanya mengandalkan manusia, hanya mengandalkan dari dokter atau dari orang-orang yang bagian pakarnya. Tetapi karena situasi saat ini, ada kita melihat hanya pemimpin bangsa, mereka datang kepada Tuhan, nyatakan mereka sangat sudah hopeless ya, sudah tidak ada harapan, mereka menyerah, bahkan mereka sangat putus asa ya. Seperti di Brasil ya, korbannya semakin bertambah banyak. Presiden Brasil itu presiden yang takut akan Tuhan. Saya melihat di YouTube bagaimana presiden Brasil itu datang ke suatu gereja yang beraliran Protestan, tapi dia datang untuk meminta dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan dan juga dari jemaat untuk presiden tersebut bisa mengatasinya. Tapi saat ini masih dijumpai korban-korban bertambah. Kita melihat bagaimana di sini akhirnya dari doa dari Yeremia, permohonan dari Yeremia, dia menyatakan, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Inilah ayat yang menginspirasi ya. Ada suatu lagu yang diciptakan oleh seorang pemuda usia 19 tahun ya. Dia mungkin saat ini masih hidup, mungkin bisa umur 80 ya. Namanya Elmo Mercer. Dia menciptakan lagu Tiap Langkahku. Ya, langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diamnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya, inilah lagu yang diinspirasikan dari Yeremia pasal 10 ini, diciptakan oleh anak muda yang umur 19 bernama Elmo Mercer. Dan tentunya Tuhan pakai Elmo Mercer ini hingga saat ini telah menciptakan lagu-lagu himne yang banyak dipakai untuk khususnya gereja aliran Protestan dan di dalam Kidung Agungnya ya Bapak Ibu. Kita melihat di sini Yeremia menyerahkan langkahnya pada Tuhan. Kita percaya bahwa apabila anak-anak Tuhan berserah pada Tuhan, mengasihi Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, langkah kita akan diatur oleh Tuhan. Contoh sederhana ya Bapak Ibu, misalkan saya waktu itu pergi ke Jogja bersama istri saya ke mall namanya Malioboro. Kemudian tanpa sengaja saya bertemu namanya Onet.
dan Mbak Susan. Saya bingung, kok sebesar mall itu bisa dipertemukan. Contoh lain ya, misalkan beberapa hari yang lalu Antomin lagi jalan, tahu saya naik motor, dipertemukan. Dan contoh lain misalkan ketika suatu saat saya berada di mall di Jakarta, kemudian tahu bertemu dengan teman saya yang berasal dari Papua, kemudian tanpa sengaja dia kaget ya ketika melihat saya, dan namanya Alex dari Papua yang saat ini sudah bekerja di Freeport, mall yang sebesar mall-mall yang di Jakarta tentunya probabilitasnya sangat kecil untuk kita saling bertemu ya Bapak Ibu, 0,00 sekian persen. Tapi karena langkah kita selalu diatur Tuhan, pasti akan dipertemukan ya. Dan apabila misalkan bahkan ketika kita akan mengalami kesusahan, kesakitan ya, misalkan saya pernah naik motor ketika SMA, jatuh di depan SMP 1 ya Om Handoyo, atau Om Handoyo bisa papasan dan menolong saya. Dan saya percaya inilah Tuhan mengatur langkah kita ya. Apabila kita akan melakukan langkah kemana saja, pasti kita percaya bahwa langkah kita Tuhan atur ya. Dan tentunya di zaman saat ini kita harus berserah pada Tuhan agar langkah kita diatur oleh Tuhan. Mungkin ketika kita berjalan ke pasar atau pergi beribadah seperti saat ini, kita berjumpa dengan orang yang suspek corona misalkan. Tapi karena kita berserah pada Tuhan, Tuhan sayang pada kita bisa dibelokkan oleh Tuhan dengan berbagai cara ya. Amin, Bapak Ibu. Kita mungkin saat ini kita khawatir, kita cemas. Ini siapa ya? Karena musuh kita ini tidak kelihatan ya Bapak Ibu. Tapi saya percaya langkah kita kemana saja Tuhan pasti atur ya. Kita tidak akan mengalami kecelakaan atau kita akan diluputkan. Contoh misalkan ketika saya berjumpa dengan Bu Beni, kemudian tanpa sengaja ada adik-adik Mbak Beni bisa bertemu, kayaknya sangat tepat. Dan tentunya sebelum saya berangkat Bu Beni, istri saya sudah meminta ayo cepat kita ke sana. Tapi hati saya gelisah ya, nanti dulu, jangan dulu. Tapi ternyata ketika saya menahan, pas timingnya bisa bertemu dengan mereka. Mungkin Bu Beni berpikir saya sudah kong-kali-kong atau kerjasama dengan adiknya. Tapi inilah contoh realita bagaimana langkah kita Tuhan sudah atur. Tuhan akan menghindari kita dari berbagai hal-hal yang negatif ya. Zaman saat ini kita akan diluputkan dari corona ya. Apabila ada suspek corona atau korban corona, kita pasti dengan iman Tuhan akan menghindarinya. Kita bisa bertemu dengan mereka ya. Dan seperti itu sekali lagi kita belajar pagi hari ini. Bagaimana kita diatur langkah kita untuk Tuhan atur. Tentunya kita harus belajar untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lebih lagi. Hari-hari semakin jahat. Hari-hari kita melihat di sekitar kita tidak ada kepastian, tidak ada suatu hal yang bisa mengenakan ya Bapak. Bagaimana dunia ini dilumpuhi kecemasan ya. Akhir zaman ini bagaimana bangsa-bangsa mulai sudah siap sangat panas ya. Misalkan antara Cina dan India, antara Korea Selatan dengan Korea Utara, antara Turki dengan Yunani. Salah satu apabila mereka panas atau emosi dengan menembakkan senjatanya atau rudalnya akan memicu ya perang dunia ketiga. Dan tentunya kita semakin hari semakin waspada, kedatangannya sudah dekat. Oleh sebab itu kita semakin belajar
berserah pada Tuhan agar langkah kita diatur oleh Tuhan. Mana saja kita melangkah, Tuhan akan menyertai kita. Kita percaya perlindungan Tuhan menyertai kita. Ada suatu pernyataan dari Thomas Guthrie. Dia adalah pencipta lagu, pengarang lagu, dan cinta Tuhan. Dia menyatakan, jika Anda cinta kesenangan lebih dari doa, jika kita lebih cinta buku dari Alkitab, jika kita lebih cinta manusia atau seseorang lebih dari Kristus, jika kita cinta kegemaran lebih dari pengharapan surga, maka seseorang tersebut harus waspada ya. Ya, jadi sekali lagi jika manusia itu lebih mencintai kesenangan ya, misalkan hobi atau hal-hal yang lain ya, lebih dari doa, dan cinta juga buku ya, buku novel atau buku-buku lainnya ya, buku mungkin inspirasi dari para mentor-mentor, motivator ya, daripada Alkitab, atau juga cinta manusia lebih dari Kristus dan cinta kegemaran lebih dari pengharapan surga, dia harus waspada. Mengapa? Karena iblis sedang memperbudak manusia dengan mengalihkan fokus ke hal-hal dunia atau kedagingan, menjadikan manusia mengasihi dunia dengan menawarkan kenikmatan kesenangannya, sehingga kita tidak mengutamakan Tuhan. Ya, sekali lagi kita belajar mempergunakan waktu ya, waktu sangat singkat. Umur kita paling 70, 80 tahun, selebihnya bonus. Habis itu kekekalan selama-lamanya tidak berujung. Saya berharap di dalam ruangan ini kita akan berjumpa semuanya di surga. Amin. Tidak ada yang terpisah ya Bapak Ibu. Meskipun kita mungkin pernah jatuh dan masalah, atau mungkin banyak hal yang merintangi kita untuk mencapai garis finish, tentunya saya percaya bahwa kita akan berhasil untuk mencapai garis finish dengan baik, finishing well dengan baik. Pagi hari sekali lagi kita berharap Tuhan menyertai langkah kita. Tuhan akan selalu melindungi kita. Dan percayalah, hanya Tuhan saja yang menjadi andalan kita dan pengharapan kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Saya serahkan kembali yang bertugas dan para pemain musik untuk maju ke depan.